Kalau sudah kebobolan 1-0, gimana coba kira-kira? Apalagi nama besar Ronaldo, ya kan? Portugal itu nama besarnya Ronaldo, saudara. Dan serangan-serangan Ronaldo itu tajam-tajam semua. Loh, kok yang ngangguk-ngangguk ibu-ibu nih ya, bukan bapak-bapak. Jangan-jangan ibu-ibu yang nungguin. Sebenarnya bapaknya yang, bangunin ya mah, bangun ya. Dia tidur ternyata. Ibunya yang nonton malah. Saudara, tapi bisa diblok, bisa diblok, bisa diblok. Tiba-tiba Korea Selatan 1-1, ya kan? Kita cuma pikir ya sudahlah, yang penting draw, yang penting. Tapi ternyata kalau draw pun kalau nggak salah dihitung-hitung Korea Selatan bisa kalah. Kalau Korea Selatan draw, dia tidak bisa jadi runner up. Betul kan? Nah, kalau ada yang hitung-hitung, nah tukang-tukang hitung-hitung nih, tapi Uruguay harus menang gitu kan? Nah, Uruguay bisa naik. Tapi ternyata 1-1 tidak membuat kita puas. Nah, kalau ada yang pernah, saudara, gagal dalam hidup ini. Kalau ada yang pernah dapat serangan demi serangan dan demi serangan dan kemudian Anda survive, kemudian Anda bisa lewati masa-masa itu dan kita bilang, yang penting sudahlah, yang penting sudah lewat. Gak usah harap jauh-jauh, gak usah harap macam-macam. Yang penting sudah selamat saja, sudah baik. Tapi saya ingin bilang satu hal. Kalau ada Tuhan bersamamu, sebelum peluit terakhir dibunyikan, masih ada harapan. Haleluya. Kapan peluit terakhir kita dibunyikan? Waktu Anda menghembuskan nafas yang terakhir, saudara. Sebelum itu terjadi, masih ada harapan, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Menit 90. Saya lihat itu udah mulai extra time, saudara. Sudah mulai wasit sudah tinggal lihat hitungan menit sudah terakhir-terakhir. Tiba-tiba saudara. Orang yang tetap bertahan. Orang yang tidak patah semangat. Orang yang tidak putus asa. Dan tetap pasti mengharapkan sesuatu. Tiba-tiba dia dapatkan. Di menit-menit terakhir, gol yang kedua dari Korea Selatan dan melesatkan dia menjadi runner up. Itu di percaturan bola, saudara. Tapi kadang-kadang begini ya, lucunya tuh begini, saudara. Yang main siapa? Korea Selatan. Yang main siapa? Argentina, Amerika Latin. Mainnya di Qatar. Tapi yang bisa teriak-teriak yang di dalam rumah loh. Tiba-tiba lupa bahwa sakit gigi, ya kan? Gol, aduh, gitu. Tapi gol. Bisa tetap teriak-teriak di rumah, ya kan? Padahal cicilan bulanan masih belum selesai. Padahal besok deadline kerjaan masih ada. Tapi tiba-tiba bisa lompat. Tapi tiba-tiba bisa melek itu mata. Tapi tiba-tiba ke gereja bisa on time. Gara-gara apa? Ntar kita gosip dulu. Mana itu teman-teman yang biasa teman-teman gosip, ngobrol dulu. Wah, Argentina, Jo. Iya kan, Portugal tetap bisa masuk. Waduh, ngobrolin siapa yang jadi pemenang nanti di World Cup. Waduh, kayaknya pembicaraan hot. Sampai-sampai nanti pulang gereja pun masih ada yang bisa ngobrol di sini. Ya kan, tapi jangan sampai mulai lek-lekan aja ya kan. Mau berapa multiply-nya? Mau 5, mau 10? Iya kan, udah mulai begitu, udah mulai miring nanti. Iya kan, tapi saya mau bilang bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini, kita bisa petik hal-hal yang rohani di dalamnya, saudara. Karenanya hari ini saya bersyukur ya, bahwa sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya sangat berterima kasih dan bersyukur khususnya kepada Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Pendeta Luther Dias, yang memberikan kata-kata rekomendasi di belakang buku saya. Dan buku ini baru saja selesai, saudara. Baru selesai dicetak. Dan saya bicara mengenai doa dimensi surga, saudara. Doa dimensi surga. Dan sekali lagi direkomendasikan oleh Bapak Gembala, dan saya sangat-sangat merekomendasikan Bapak Ibu bisa mendapatkannya setelah ibadah ini selesai, dan hanya 50.000, saudara. Anda keluar ke CP, kalau
Gak hati-hati 100-200 ribu bisa keluar saudara. Iya kan? Lihat bakmi, lihat nasi goreng, lihat B2 samcan, apalagi bebek panggang. Aduh itu bisa di atas 50 ribu saudara. Dan tidak ada yang salah. Tetapi mari investasikan juga. Supaya kita bukan hanya makan jasmani. Tetapi roh kita diberi makan. Dan kita akan lihat bagaimana kemuliaan dan kemenangan daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sengaja membuat sebuah buku yang tidak terlalu tebal. Oleh karena apa? Orang Indonesia trauma lihat buku tebal. Gitu. Trauma lihat buku yang waduh sebegini-begini, kapan jadinya, kapan selesainya, dibawa-bawa juga berat. Itu sebabnya tidak terlalu tebal atau tidak tebal saudara. Karena babnya juga sederhana. Baca saja. Dalam satu momen, satu bab, tetapi pastikan rohmu menyala-nyala. Sehingga yang saya rindukan di jemaat ini adalah kita semua tetap bisa melihat bagaimana ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Sampai peluit terakhir dibunyikan. Sampai terakhir kita menghembus nafas. Kita akan lihat bagaimana doa-doa kita sanggup menggerakkan surga, saudara. Doa-doa kita sanggup menembus dimensi surga. Doa-doa kita bagaimana Tuhan jadikan itu sebuah generator di dalam hidup Anda. Sehingga Anda tetap punya semangat. Sehingga Anda bisa melihat melampaui apa yang Anda lihat di depan mata. Sehingga Anda bisa punya kekuatan untuk tetap bertahan. Oleh karena engkau tahu doamu tidak sia-sia. Supaya engkau tahu bahwa doamu bukan mengambang. Supaya engkau tahu bagaimana doamu bukannya tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi di dalam buku ini, dan ini yang saya ingin sharingkan siang hari ini, bagaimana setiap kali kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar tapi membuka jalan. Bukan hanya membuka jalan tapi justru memberikan lebih daripada yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Buka sama-sama firman Tuhan saudara. Yaitu di dalam 1 Samuel ayatnya pasalnya yang ke-15. Haleluya. Haleluya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Karena di sini kita akan melihat bagaimana seorang raja Saul kehilangan kuasa doa, saudara. Bagaimana raja Saul kehilangan yang namanya hubungan dengan Tuhan. Karenanya saya ingin katakan, tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Sudah ditampilkan? Kita lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-22. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Katakan sama-sama saya. Mendengar. Katakan sama-sama saya. Memperhatikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa bukan hanya berbicara. Di dalam doa bukan hanya kita menyampaikan keluh kesah. Tetapi di dalam doa ada dimensi mendengar. Maksudnya gimana pendeta? Kalau berdoa ya saya ikuti beberapa cara. Ada caranya doa Bapa kami saya panjatkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga dan sebagainya dan sebagainya. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Kalau saya berdoa ya saya utarakan semua isi hati saya sama Tuhan. Karena suami saya dengerin saya aja udah sebel. Ya saya ngomongnya sama Tuhan. Gimana Tuhan saya bisa mendengar? Namanya doa itu masalah-masalah saya masuk dalam pikiran, masuk di dalam hati. Dan saya harus terima jawabannya. Kok sekarang ada dimensi mendengar di dalam doa? Itu sebabnya ini adalah salah satu rahasia saudara. Bagaimana kita punya doa didengar oleh Tuhan.
Yaitu ketika pertama-tama sebelum kita berbicara, kita mendengar. Amen? Katakan sama-sama saya mau mendengar suara Tuhan. Saya mau memperhatikan firman Tuhan. Klik ayat berikutnya, saya akan perlahan-lahan. 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti apa? Dosa bertenung. Dan apa? Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Nah, perhatikan ini. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci doa adalah taat atas firman Tuhan, saudara. Salah satu rahasia bagaimana doa Anda bisa dijawab adalah ketika Anda dengar-dengaran akan firman Tuhan. Makanya banyak orang titip doa, pendeta, iya, boleh nggak titip doa? Kalau pendeta yang ngomong kan didengar sama Tuhan. Kalau saya, kayaknya masih banyak di masalah. Kayaknya masih banyak di dosa. Saya titip aja ya. Setelah itu, waktu di dalam pergumulan, ada anaknya yang sakit, anaknya sedang sakit, si ibu justru nggak berdoa, orang tuanya nggak berdoa, anaknya juga nggak berdoa. Tapi kalau ditanya, gimana, udah sembuh? Ya nggak tahu, tunggu Pak Pendeta, doanya udah selesai atau belum? Gak ada namanya titip doa, saudara. Ya kan? Yang ada adalah berdoa bersama-sama. Amin. Kita bergumul bersama-sama gitu. Jangan sampai pendetanya yang berdoa, tetapi jemaatnya justru nantikan dan nonton gitu. Apa yang nanti akan terjadi? Tapi firman Tuhan berkata bahwa dasar doa yang didengar adalah taat akan firman. Kadang-kadang kita buat segala sesuatu berbalik, saudara. Kan, saya lagi buka bisnis. Kalau Tuhan ada di sorga, ya, tunjukin dalam 2 bulan pertama saya bisa BEP, break even point. Semua keuntungan bisa buat balik modal dalam 2 bulan. Kalau memang Tuhan ada dan Tuhan bisa balikin dalam 2 bulan, modal saya kembali semua, saya kasih deh perpuluhan sama Tuhan. Banyak kan yang doa-doa begitu? Kalau anak saya sembuh nih Tuhan, kalau anak saya sembuh nih Tuhan, saya ke gereja deh setahun deh. Harus naik gokar, harus naik gojek, pergi deh setahun, tapi anak saya sembuh dulu nih. Banyak gak orang doa begitu? Banyak gak orang minta deal sama Tuhan demikian? Pertanyaannya adalah begini, dijawab nggak saudara? Seringkali saya perhatikan doa-doa macam begini membuat orang putus asa justru. Kenapa? Loh kok saya udah deal sama Tuhan begitu nggak dijawab, ya berarti Tuhan nggak peduli sama saya. Banyak orang model begini jatuh-jatuhnya pahit hati sama Tuhan. Loh kok Tuhan nggak dengar doa saya? Kita harus luruskan pikiran kita dulu saudara. Yaitu apa? Lakukan firman dulu. Dengarkan apa kata firman, taat akan firman, maka doamu akan dijawab. Amen. Firman Matius 6:33 bilang apa? Carilah dahulu, seek ye first, cari dahulu kerajaan Allah. Hidup benarlah, hidup bergantunglah sama Tuhan, maka engkau akan dapatkan segala sesuatu yang dicari-cari oleh bangsa lain, tetapi bagimu itu akan diberikan sama Tuhan. Amen. Haleluya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya ke-10. Saya mau bicara mengenai ketaatan saudara, yang membuka dimensi sorga. Kisah Rasul pasalnya ke-10. Haleluya. Kita lihat bagaimana seorang yang bukan posisi tinggi saudara di gereja, yang bukan bahkan orang Kristen saudara, tetapi ternyata dimensi sorga terbuka atasnya. Kisah Rasul pasalnya ke-10 ayat yang pertama. Kisah Rasul 10 ayatnya yang pertama. Firman dikata di Kaisarea saudara. Kalau saya mau bilang bukan di Bethlehem,
bukan di Yerusalem, bukan di kota Kudus, saudara, tapi di Kaisarea. Mungkin kalau di sini saya mau bilang mungkin di Makau, ya kan? Mungkin di Gelang. Mana lagi tempat-tempat yang bling-bling, mungkin di Las Vegas gitu istilahnya. Ada seorang yang bernama Kornelius. Dia bukan pendeta, dia bukan majelis, dia bukan hamba Tuhan, tetapi seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Makanya Italia nggak masuk World Cup. Kok nyambung lagi? Italia nggak masuk ya. Oke, lanjut. Nah, walaupun ia seorang Italia, saudara, dia bukan orang Yahudi, walaupun dia tidak kenal Tuhan, saudara, tapi perhatikan ketaatannya. Nah, saya mau bilang begini, ya, gak peduli kulit warnanya apa, gak peduli gerejanya di mana, gak peduli kita latar belakang apa. Jangan sampai ada yang bilang saya bukan orang Batak sih. Kalau orang Batak, suaranya keras-keras, makanya doa orang Batak itu tokcer. Nggak ada mana begitu. Ya, saya bukan orang Toraja sih, gitu. Saya bukan orang Ambon sih. Kalau orang Ambon sudah berdoa, merdu kali doanya gitu. Makanya orang Ambon didengar sama Tuhan. Bukan masalah kulit, bukan masalah ras, saudara. Anda tidak peduli dari mana berasal, tapi lihatlah di ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata apa? Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa apa? Berdoa kepada Allah. Dan katakan saudara, Kornelius bukan orang males. Kornelius bukan orang level bawah. Tetapi dia betul-betul kepala perwira, saudara. Dia Kapolri, saudara. Dia punya jabatan tinggi, saudara. Tetapi justru orang-orang yang sibuk saya perhatikan, tahu apa yang paling penting di dalam hidup ini. Dan Kornelius walaupun hidupnya begitu padat, dia tahu yang paling penting adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa yang membuka dimensi surga adalah taat memberi. Dan ia tahu bahwa yang membuka dimensi surga adalah berdoa. Saya ingin tunjukkan bagaimana kuasa doa seorang Kornelius. Oke? Kita lihat bagaimana doanya betul-betul membuka dimensi surga. Yaitu di ayatnya yang ke 22, saudara. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-22. Jawab mereka, jadi Kornelius mengirim seseorang. Seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima apa? Penyataan Allah dengan perantaran seorang apa? Malaikat kudus, saudara. Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Oh, haleluya. Saudara, saya ingin katakan kalau Anda membaca ayat ini harusnya Anda bergairah. Kalau Anda baca ayat ini harusnya Anda menyala-nyala. Karena di sini adalah bukti bagaimana doa bisa menggerakkan malaikat Tuhan turun atasmu. Yang baru amin baru 2. Saya harus katakan lagi, kalau engkau membaca ayat ini baik-baik, bagaimana ketika engkau berdoa, bahkan doamu sanggup membawa malaikat surga turun ke atasmu dan bisa melakukan kehendak Tuhan oleh karena ia digerakkan oleh doamu. Amen. Haleluya. Siapa yang mau ketika engkau berdoa malaikat Tuhan bergerak? Karena itulah yang harusnya terjadi, saudara. Karena itulah yang harus menjadi kehidupan doa. Yaitu ketika engkau berdoa, malaikat berkata, yes bos, ya Tuhan, saya siap menjawab doa ibu ini. Saya siap membawa berkah bagi bapak itu. Saya siap menjawab jawaban doa bagi anak itu. Karena justru ketika kita harus mengerti bagaimana proses doa, saudara. Oke, proses doa di dalam alam roh adalah ketika Anda berdoa, Anda bisa baca di dalam Daniel pasalnya ke-10. Daniel berdoa 21 hari dan berpuasa. Ketika dia mulai berdoa, ada generator di dalam hidupnya. Sehingga apa? Menggerakkan sorga. Dan sorga mengutus malaikat, saudara. Sorga mengutus utusannya.
kepada Daniel, kepada Cornelius. Dan ketika diutus, dikatakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Malaikat Tuhan fungsinya bukan hanya main kecapi, lalu nyanyi-nyanyi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Malaikat bukan hanya sekedar kerjaannya bawa-bawa kecapi, saudara. Kita harus tahu bagaimana peran malaikat di dalam kehidupan manusia. Peran malaikat adalah bekerja atas kehendak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di bumi ini bisa mengalami terobosan yang dahsyat dan pekerjaan Tuhan dikerjakan luar biasa. Katakan amin. Malaikatlah yang bergerak, saudara. Malaikatlah yang Tuhan utus. Itu sebabnya ketika Cornelius berdoa dikatakan malaikat Tuhan bergerak. Haleluya. Dan apa yang menjadi dampaknya? Yaitu di ayatnya yang ke-44. Nah, saya akan berhenti sampai di sini. Di ayatnya yang ke-44, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah apa? Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Next 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat dan menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada Cornelius dan seluruh isi rumahnya. Dan sesuatu terjadi di rumah Cornelius. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Inilah yang saya katakan, doa menggerakkan surga. Ini yang saya sebut doa berdimensi surga. Ini yang saya sebut doa yang menggerakkan hati Tuhan sehingga mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membawa terobosan dan mujizat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang semangat dan ingin rindu punya doa-doa demikian. Angkat tanganmu. Saya berdoa ya Tuhan, pada siang hari ini bukalah dimensi surga Tuhan. Saya berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang melihat setiap anak-anakmu yang haus dan lapar. Engkau sendiri yang melihat setiap anak-anakmu yang mau berdoa. Engkau sendiri yang melihat bahwa anak-anakmu mengerti bagaimana dimensi doa menggerakkan hati Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus siang hari ini, dimensi surgamu terbuka. Kirimkan malaikat-malaikatmu Tuhan, dan Engkau yang menjawab setiap kerinduan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sehingga apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami tangkap di dalam dimensi doa terjadi oleh karena Tuhan mendengar doa kami. Yang percaya katakan amin. Apa syaratnya saudara? Sederhana. Yang pertama katakan sama-sama saleh. Hidup saleh. Yang kedua, takut akan Allah. Yang ketiga, nah ini yang agak repot. Memberi, saudara. Apa? Memberi. Akhir-akhir ini saya kayak kadang-kadang geleng-geleng aja. Ada aja yang katanya ahli teologi. Ada aja yang katanya ahli firman Tuhan. Ada aja yang katanya paling sering menggali Alkitab. Dan bilang bahwa perpuluhan bukan perjanjian baru. Yang bilang perpuluhan sudah usang. Yang bilang perpuluhan itu model-model lama. Itu cuma cara-cara gereja untuk mencari uang dari orang-orang dunia. Saya katakan stop. Itu toksik, saudara. Anda baca di dalam Ibrani. Ibrani berkata, nah ini dia. Ibrani berkata demikian. Bahwa ketika seseorang memberikan perpuluhan, memang diterima oleh manusia, saudara. Manusia bisa hamba Tuhan, manusia bisa lembaga gereja, manusia bisa departemen keuangan, manusia bisa organisasi sosial. Tetapi ketika manusia yang menerima, Anda perhatikan baik-baik, di surga Tuhanlah yang menangkapnya. Tuhanlah yang menerimanya. Sehingga dilihat oleh Tuhan sehingga doamu menjadi efektif. Kalau ada yang bertanya, Tuhan kenapa doa saya nggak dijawab? Jawabannya di Kisah Rasul 10 ayat yang kedua, apakah engkau rela memberi? Apakah engkau rela dan taat untuk menabur, saudara? Karena taburan menggerakkan isi hati Tuhan. Amen. Karena hidup saleh menggerakkan isi hati Tuhan. Karena takut akan Allah menggerakkan isi hati Tuhan. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa, saudara.
buat kita sekalian. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Biar kita masuk ke dalam dimensi doa yang kuat, saudara. Kuat, yang kuat, yang kuat. Saya mau tutup dengan satu kesaksian pribadi saya yang saya juga tulis dalam buku ini, saudara. Pastikan saya nggak bisa bahas begitu banyak apa yang saya masukkan di dalam buku ini. Tapi Bapak Ibu bisa dapatkan dan juga bisa membaca di rumah dan renungkan. 20 tahun yang lalu, saudara. Waktu itu saya sudah menikah, tapi sebelum punya anak. Dan saya bekerja di sebuah pekerjaan, saya mengajar, dan itu adalah tanggal tua, tanggal gajian. Dan saat itu saya terimanya cash, saudara. Masukkan sebuah amplop, amplop itu saya taruh di saku celana saya. Di hari yang sama, saya dapatkan sebuah selebaran. Ada ibadah di BRI 2, tahu ya, Semanggi. Itu ada gedung BRI 1, BRI 2. Ada ibadah di lantai sekian, lantai 30. Dan pembicaranya A. Lalu tergerak di hati saya. Datang. Saya cuma pikir, aduh males. Malesnya 2. Saya nggak bawa kendaraan, jadi harus saya naik bus ke situ. Terus yang kedua, saya cukup malam ibadahnya. Gitu. Jadi pulang pasti larut malam, capek, besoknya harus kerja lagi. Tetapi ada dorongan. Datang ke ibadah tersebut. Saya datang duduk di paling belakang, ya, di kursi paling belakang. Kenapa? Pertimbangannya cuma satu. Nanti kalau selesai khotbah, terus mau persembahan, pintu keluar dekat Jo. Tinggal menyelinap, set, udah jalan pulang selesai. Itu kalau khotbahnya menarik. Kalau khotbah nggak menarik, lebih cepat lagi. Siapa tahu 5 menit khotbah langsung keluar. Yang penting kan udah taat. Ada suara saya taat. Nah, saudara sama-sama katakan, saya mau taat. Karena ketaatan itu penting. Khotbah selesai, saya sampai hari ini udah lupa 20 tahun yang lalu. Tapi di akhir khotbah, si pendetanya bilang begini, ini tempat umum karena di gedung kantor, saudara. Dan saya sedang membangun gedung gereja di tempat lain. Dan ini adalah persekutuan, bukan gereja. Silahkan di luar perpuluhan, ada yang mau memberi persembahan, tidak dipaksa, ini hanya sukarela karena memang sedang bangun gedung. Jadi dia tidak pakai jampe-jampe, dia tidak pakai unyeng-unyeng kepala, dan dia tidak pakai kata-kata motivasi, saudara. Tenang aja dia. Silakan kata persembahan di depan, saya duduk paling belakang, saya udah ngomong, puji Tuhan gue di belakang, tinggal menyelinap keluar. Tapi suara yang sama bilang, stay here. Waduh, saya coba belajar, oke, tenang, tetap di situ. Persembahan diedarkan dari baris pertama sampai yang ke belakang, saya tenang-tenang aja. Lalu mulai di garis belakang, suara itu bilang, berdiri, kasih persembahan. Oke, saya bilang saya berdiri, saya bilang mau kasih berapa, ini betul-betul dialog di hati saya. Mau kasih berapa? 10%, oke, 20%, oke, maksimal 30%, oke. Saya masalah memberi asik-asik aja. Lalu suara yang sama bilang begini, jangan beri uangnya, beri amplopnya. No comment. Saya bilang gini, Tuhan gini deh, deal-dealan deh, 50% deh. Saya buka juga saya nggak bakal ngitung, saya cuma ambil ya setengah-setengah, berat udah. Ini bukan gereja saya cuma tamu, saya baru kali datang, dan ini juga masalah pembangunan gereja orang lain gitu. Ini tempat umum. Apa hubungannya gitu loh sama pendeta ini? Lalu suara ini cuma bilang, jangan buka amplopnya. Kalau kamu buka amplopnya, kamu akan tergoda untuk memberi sebagian. Beri seluruhnya. Saudara. Taat sama Tuhan gampang gak, saudara? Kalau ada yang bilang gampang, belum ngerasain. Belum ngerasain. Saya dari bangku belakang, saudara. Jalan tuh begini. Kalau yang lain kan cepet-cepet, saya jalannya satu tapak gitu. Satu tapak. Namanya juga, ya gimana ya? Sambil mikir-mikir, amplop itu saya taruh di tangan, saudara. Begini, saya bilang,
Apaan ya Tuhan, mau mikir apa lagi, mau excuse apa lagi sama Tuhan. Lalu saya sampai di kotak persembahan di depan. Saya cuman masukin amplop itu 10%, setengah amplop sudah mau masuk semua. Saya bilang, Tuhan, ingat Abraham gak Tuhan? Ingat dong Tuhan, jangan lupa. Abraham itu disuruh sembelih, tapi waktu dia angkat itu pisau, ada malaikat. Bram, stop! Malah malaikatnya Tuhan. Kok kagak ngomong, udah 50% nih masuk ke kotak saudara. Udah tinggal ujungnya nih. Mana malaikatnya, saya bener-bener lihat ke atas saudara. Bener-bener saya lihat ke atas. Mana nih, mana malaikat? Gue udah taat nih, gue udah taat mana? Mana? Gak ada suara malaikat saudara. Akhirnya di belakang Noel, Pak masih lama. Kayak di toilet aja ya. Pak masih lama, ya akhirnya saya plung. Aduh, ini Tuhan bercanda nih. Saya balik saudara, dari depan saya tunduk ke belakang. Kenapa saya tunduk lemes saudara? Karena dua. Yang pertama, gue mau ngomong apa sama istri saudara? Gaji sebulan saudara. Mau makan apa sebulan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, taat sama Tuhan tuh, aduh, ngenes saudara. Makan hati, saya harus bilang betul-betul. Taat sama Tuhan tuh makan hati saudara. Karena Tuhan selalu memproses. Gak ada taat sama Tuhan, yes. Jadi gede kepala, jadi hati berbunga-bunga. Setiap saat begitu, gak ada saudara. Saat taat Tuhan tuh diproses, katakan sama-sama diproses. Saya duduk di bangku paling belakang, saya lemes beneran. Saya duduk lemes, saya tertunduk, udah gak mau peduli orang lain ngomong apa. Di situ suara yang sama ngomong begini. Daniel, karena kamu taat memberikan seluruh salary dalam 1 bulan. Sepanjang umurmu, engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Saya pengennya tepuk tangan. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Ngomong sih gampang Tuhan. Bener gak? Ya kan? Ngomong seumur hidup gak bakal kekurangan. Lu kira bumi punya lo? Emang lu kira ini jalanan punya nenek moyang lo istilahnya gitu. Gampang aja ngomong gak kekurangan. Saya aja pulang takut gemeter. So istri udah nunggu di rumah ya kan. Mau makan apa besok gitu. Ngomong gampang Tuhan. Enggak, saya mau tanda. Saya bilang gitu. Kalau benar ini Tuhan, kasih saya tanda. Ngomong begitu aja saudara. Gak ada yang salah minta tanda sama Tuhan. Gak ada yang salah. Asal hati harus beres saudara. Ya, saya bilang minta tanda. Tuhan ngomong sama saya saudara. Pulang ke rumah, bilang sama istrimu, kita gak punya anak. Bilang sama istrimu bahwa dia sudah jadi ibu. Saya sudah jadi ayah. Dan katakan bahwa anakmu laki-laki namakan Jeremia. Dia cuman kecut, Tuhan jangan bercanda, saya bilang. Saya pulang gak bawa duit, terus ngomong yang aneh-aneh lagi. Bener dong, iya kan? Ibu-ibu, sering gak suami ngomong aneh-aneh? Hah? Biasanya kalau ngomong aneh-aneh berarti ada apa-apanya kan? Nah, iya kan? Gitu. Saya pulang, istri saya lagi di toilet keluar. Udah saya ngomong aja, dia lagi keluar toilet. Nih, saya bilang gitu, ya. Barusan Tuhan ngomong tadi, kenapa? Kamu udah jadi emak, aku udah jadi bapak. Anak kita cowok, namanya Jeremy. Ngaco aja lu ngomong apa sih? Lu dari gereja mana lu? Pendetanya siapa? Ngaco lu, dia pulang masuk ke kamar. Aduh, kacau nih saya bilang. Betul kan diomelin, saya bilang. Tuhan kan ngamuk kan dia masuk ke kamar. Ngaco aja lu ngomong. Pendetanya siapa tuh? Sesat tuh, pendeta sesat. Bener juga sih ya. Ibu, kalau ada hamil yang lebih tahu ibu dulu apa suami? Hah? Kalau suaminya yang tahu lebih dulu, percaya nggak? Hah? Iya kan? Sama istri saya juga model begitu. Jangan-jangan ibu juga model istri saya nih. Masuk saudara. Ya udah, saya bilang diem aja. Saya udah bingung besok mau makan apa. 12 hari saya hitung saudara. 12 hari setelah peristiwa hari itu.
Tiba-tiba istri saya pagi-pagi bangunin. Bangun, bangun. Kenapa? Nih, positif. Hah? Positif? Iya. Saya baru sadar. Walaupun omongannya kagak percaya, ternyata mulai hari itu dia beli tespek ke warung, saudara. Beli tespek ke warung, berapa? Pokoknya seberapa lah, selusin dia beli. Tiap hari ngetes, saudara. Itu iman seorang ibu loh, amin. Nah, berikan pujian Maria bagi Tuhan. Kadang-kadang omongannya sih pedes, bener gak? Omongannya gak percaya, tapi dalam hati, siapa tahu bener. Beli tes tiap hari 12 kali. Harusnya ngetes sekali, enggak, udah bohong. Enggak, besoknya ngetes lagi. Besoknya ngetes lagi, sampai 12 hari. Di saat dia bilang hamil, saya bilang, ayo ke dokter kandungan. Sampai ke dokter kandungan bilang, betul, Bapak sudah jadi ayah, ada janin di istri Bapak. Pertanyaan saya cuma satu, Dok, kok harus 12 hari? Betul dong, kenapa harus 12 hari? Dokter bilang begini, tespek paling cepat hanya bisa mendeteksi kehamilan paling cepat 2 minggu setelah pembuahan. 14 hari setelah 14 hari setelah pembuahan. 14 hari bukan 12. 14 hari setelah pembuahan. Saya hitung mundur. Pembuahan terjadi persis di hari ketika saya pulang dari gereja tersebut, memberikan persembahan daripada Tuhan. Dan saya berkata kepada istri saya, kau akan menjadi ibu, saya akan menjadi bapak. Di situ beban saya betul-betul lepas, saudara. Tapi yang kedua, jangan-jangan bencong lagi. Ya kan saya bilang cowok, namanya Jeremia. Kalau dia cewek gimana? Masa saya kasih Jeremia jadi bencong dong dia. Tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sudah bisa di USG. Pak, selamat, anak Bapak laki-laki. Kita namakan Jeremia. Saya percaya ketaatan menghasilkan mujizat, saudara. Mari berdiri.